Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga ya kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan tentunya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Oke kawan-kawan ya tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini brother. Dimana di kesempatan kali ini ya kalau kita lihat sih sebenarnya dalam sektor cryptocurrency udah mulai ada perbaikan harga lah ya. Dan semoga saja nanti saat kalian melihat video ini bro ya keadaan jauh lebih baik lagi. Amin. Oke kali ini ada kabar yang cukup mengejutkan gitu ya. Dan ini real, valid, sesuai data dan fakta. Oke, yaitu tentang Pi Network. Pi Network turun kembali ya bro ya dari urutan ke berapa tadi ya? Ke 25, teman-teman kali ini berada di area 26. Nah, untuk Pi Network sendiri secara overallnya ya teman-teman itu udah turun sekitar 57 persenan. Oke, terus kalau kita lihat dari data circulating supply terus bertambah karena memang ada unlock token. Nah, setiap hari itu ada unlock token. Nah, kali ini ada informasi teman-teman yang cukup menarik dan ini sesuai data yang tercatat. Ya berarti ini real. Apa? Kita bahas. Nah, jadi di sini bro ya, inilah 10 Wells Pi Network yang kini kuasai jutaan koin. Oke, ini ada hal yang cukup menarik ya. Jadi begitu pula di ekosistem Pi Network yang telah berkembang, di mana informasi tersebut mengungkapkan daftar Wells dengan kepemilikan Pi Coin terbanyak dan ya beberapa nama di dalamnya bukan sembarang akun. Oke, berdasarkan data dari PiScan atau Foundation ya, ternyata masih menguasai hampir seluruh pasokannya. Cuman yang bikin agak ngilu bro, agak tercengang adalah di urutan ke-6 ya. Ada apa urutan ke-6 kita cek. Nah, jadi kita udah masuk ke dalam PiScan ya bro ya untuk melihat oke kategori distribusi ya paus, hiu, lumba-lumba, ikan tuna, ikan ya, udang, plankton, ikan lele, ikan teri, wader dan sebagainya ini ya bro ya. Nah, di mana di sini kalau kita lihat akun Pi teratas. Oke, posisi 1 sampai 3 itu masih dikuasai oleh Pi Foundation. Sorry. 1 sampai 4 ya, itu dikuasai oleh Pi Foundation. Yang dimana kalau di total bro ya, itu sekitar 80 persenan masih dikuasai oleh pihak Pi. Ini yang bikin kekhawatiran daripada komunitas. Karena sebagian besar total pasokan ya, itu masih dikuasai oleh pihak Pi gitu ya bro ya. Akan tetapi di sini kalau kita lihat nih ya kan, nomor kelima itu adalah cadangan likuiditas. Oke, itu sekitar 8 persenan bro. Nah, posisi keenam nih bro. Ini wallet siapa ini ya? Ini wallet siapa nih bro ya? Posisi keenam itu menjadi salah satu whales yang masuk dalam kategori 10 besar. Di bawahnya posisi keenam yaitu ada Gate.io, BitGet, Max Global teman-teman ya. Dan ada Yayasan Pi juga ya. Terus ada OKX dan beberapa alamat yang lainnya. Tapi di sini bro ya, semisal Wells ini pada masuk kayak gini gitu kan, wah nyenengin juga karena gini bro, kalau ada Wells masuk ya berarti Wells tersebut percaya gitu kan untuk perkembangan suatu proyek tersebut. Ya semoga saja banyak Wells yang masuk sih ya. Tapi yang bikin kekhawatiran kan ini ya, 1, 2, 3 sama terus nomor berapa lagi ya, nomor 16 itu Yayasan Pi 2. Terus di sini kalau kita cek juga Yayasan Pi 11 itu berduduki peringkat ke-10. Nah, jadi mayoritas itu ya kepemilikan token Pi masih didominasi oleh pihak Pi gitu bro ya. Semoga saja sih ya bro ya ada kebijakan-kebijakan lain, semoga yang dipegang oleh Yayasan Pi ini dibuat unlock gitu bro ya. Mungkin 2 atau 5 tahun ke depan agar menstabilkan harga gitu kan. Nanti ya mungkin mekanismenya sama kayak SRP. Kalau SRP kan itu di lock di wallet escrow ya, itu di rilis setiap bulannya gitu kan. Nah, mungkin kalau Pi Network mau menerapkan hal tersebut akan berdampak cukup positif ya, tapi dengan catatan sesuai dengan rulesnya. Semisal di bulan ini 100 juta ya, mungkin dijual 50%, 50% masuk di lock kembali kayak gitu ya. Semoga saja.
Nah, di sini Bro, kita kembali lagi ke sini. Di sisi lain, akun-akun seperti Pi Foundation 4, Pi Foundation 3, Pi Foundation 12 ya, juga menyusul dengan angka yang tak kalah fantastik, Bro. Oke, masing-masing memegang miliaran koin dengan nilai mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Bila seseorang iseng menghitung, sebagian besar pasokan koin seolah-olah itu mengendap di tangan kelompok pengembang utama Picoin. Memang kalau kita berbicara tentang supply saat ini masih banyak yang dipegang oleh tim ya Bro ya. Masih banyak yang dipegang oleh tim. Nah, masuknya akun misterius di posisi ke-6. Nah, itu adalah hal yang kita cek di awal tadi. Namun cerita tak berhenti sampai di situ. Yang membuat daftar ini menarik adalah kehadiran sebuah dompet dengan alamat yang tidak familiar terdaftar sebagai pemilik Picoin terbesar ke-6. Jadi di sini Bro, kalau kita lihat ini akunnya sama ya. Nah, ini akun dengan alamat ini tercatat memiliki lebih dari 150 juta Picoin dengan estimasi nilai sekitar 110 juta US dollar. Mencangkup sekitar 1,42% dari pasokan. Nah, dompet ini sempat menarik perhatian setelah melakukan pembelian besar-besaran sebanyak 70 juta Picoin dari bursa OKX pada 10 Mei. Menjadikannya sorotan dalam ekosistem. Oke, tidak ada label resmi dari Pi Foundation. Tidak ada juga bendera bursa kripto. Jadi siapa sebenarnya pemilik ini, Bro ya? Nah, beberapa berspekulasi bermunculan dari komunitas, ada yang menduga ini milik seorang wealth retail yang sudah lebih dulu mengoleksi Pi sejak fase awal. Ada pula yang menduga ini bisa jadi dompet milik institusi atau calon mitra bursa yang belum mengumumkan keterlibatannya secara terbuka ya. Kalau bursa ada Binance ya kan. Kraken kemarin udah ngelisting market perpetual, tinggal menunggu market spot. Terus ada Coinbase ya kan, Bybit, Crypto.com udah belum ya, Adbit dan masih banyak lagi bursa lainnya. Nah, bursa kripto mulai meluncurkan daftarnya ya, oke, seperti OKX, Bitget ya kan, Gate.io gitu Bro ya. Pertanyaan kemudian muncul adalah apakah ini pertanda Picoin akan segera bisa diperdagangkan secara resmi, mengingat Pi masih berada dalam fase mainnet tertutup ya. Sebagai pihak agaknya tengah melakukan posisi diam-diam sebelum jendela benar-benar dibuka. Oke. Ya, semoga saja Bro ya, semoga saja banyak whales yang masuk, banyak bursa yang ngelisting gitu ya kan di tahun ini, semoga saja. Nah, untuk sekarang aktivitas dari dompet besar ini baik yang berasal dari foundation cadangan likuiditas maupun wealth anonim masih sebatas penyimpanan, tapi seperti perahu layar yang menunggu angin besar. Mereka tampaknya hanya menanti momentum untuk mulai berlayar gitu Bro ya. Ya makanya di sini Bro, karena kepemilikan itu masih didominasi oleh Pi Foundation. Makanya di setiap video saya membahas Picoin itu saya mesti kalau naik Bro taking profit. Takutnya gini, kita antisipasi ya Bro, dan semoga saja enggak ya. Namanya antisipasi itu belum. Kenapa saya suruh ngejual 20 atau 30% kalau kalian udah profit, takutnya ya kan. Salah satu wallet daripada Pi Foundation atau Wells ya teman-teman, itu tiba-tiba muntahin muatan. Harga pasti down Bro ya, harga pasti down. Makanya sebelum orang lain ngambil untung ya kita harus cepet-cepet ambil untung gitu lah ya. Nah kalau ditanya untuk jangka panjang masih oke. Walaupun ada kekhawatiran dengan kepemilikan tim yang cukup gede gitu Bro ya. Kita lihat saja perkembangannya ke depan. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam